Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kepercayaan kepada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seringkali orang tua mengatakan tidak bisa percaya kepada anaknya atau anaknya itu tidak bisa dipercaya gitu Pak Paul ya. Nah tetapi kan sudah seharusnya orang tua itu menaruh percaya kepada anaknya supaya anak itu bisa bertumbuh kembang yang baik gitu Pak Paul ya. Nah ini batasannya bagaimana Pak Paul? Sebetulnya Pak Gunawan ya, anak ya, kalau sejak kecil ya kita limpahkan kasih sayang yang cukup, kemudian terapkan disiplin yang baik, seyogianya lah anak itu tuh sesuai dengan perkembangan usianya akan siap untuk dipercaya. Nah sekarang tinggal orang tua apakah bisa mempercayakan anak apa tidak. Nah jadi asumsinya atau pada prinsipnya yang saya ingin tekankan adalah kalau kita sudah melakukan tugas sebagai orang tua dengan baik, maka seyogianya tidak ada alasan untuk kita itu tuh menahan kepercayaan kepada anak. Memang kita perlu hikmat ya untuk akhirnya tahu hal-hal apa yang harus kita percayakan sehingga tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada anak di usia di mana memang dia belum sanggup ya untuk menanggung kepercayaan yang sebesar itu. Nah, tapi kalau kita sudah bisa memiliki hikmat itu, nah saya akan mau mendorong orang tua justru untuk lebih berani memberikan kepercayaan kepada anak. Kepercayaan ini sebetulnya adalah sebuah hadiah atau imbalan positif kepada anak Pak Gunawan. Jadi ini adalah suatu cara memuji anak, mendorong anak dengan positif, namun dengan cara yang sebetulnya sangat murah, nggak mengeluarkan biaya, tapi sangat efektif. Kadang-kadang kita itu memikirkan hadiah itu dalam bentuk uang atau barang. Namun ada satu hadiah yang dapat kita berikan kepada anak-anak dengan biaya yang sangat-sangat murah, nggak usah bayar, tapi justru sangat efektif, yaitu memberinya kepercayaan. Nah ini nih yang coba nanti akan kita ulas ya supaya orang tua bisa belajar ya bagaimana memberikan kepercayaan itu kepada anak. Ya, yang dikhawatirkan sebagai orang tua kadang-kadang itu adalah setelah kepercayaan itu kita berikan, kita tidak bisa narik lagi gitu Pak Paul. Jadi kalau ditarik lagi, hormat anak kepada kita itu menjadi berkurang. Tadinya sudah diberikan, apalagi tadi Pak Paul katakan ini semacam hadiah, kan tidak layak gitu. Kita sudah berikan itu lalu kita cabut suatu saat. Nah itu menjadi suatu kesan yang buruk gitu. Sudah tentu kalau itu kita lakukan cukup sering, saya setuju. Efeknya akan buruk. Karena anak akan melihat orang tua ini kok tidak konsisten. Dan akhirnya anak-anak itu tuh belajar untuk percaya, untuk tidak percaya. Maksudnya saya, anak-anak akan berkata apapun yang orang tua katakan udah jangan digubris. Karena nanti juga berubah pikiran, nanti apapun yang dia katakan, yang dia berikan akan ditarik kembali kok. Udah. Nah itu tidak sehat. Namun kalau kita memberikan kepercayaannya dengan hati-hati, dan dengan tepat, kemungkinannya kita harus tarik kembali itu kecil. Sehingga kalaupun kita harus tarik kembali karena ada perbuatannya yang salah atau menyimpang, itu terjadinya itu jarang. Dan tidak menimbulkan dampak buruk seperti yang kita bayangkan. Ada juga kekhawatiran gini Pak Paul, memberikan kepercayaan tapi disertai syarat-syarat. Lalu anak berkata loh, kalau ada syarat-syarat seperti itu namanya nggak percaya orang tuanya kepada dia, lalu enggak usah aja dia bilang gitu. Betul, jadi memang kalau kita mau memberikan kepercayaan, ya sebaiknya kita berikan tanpa syarat-syarat. Karena dengan adanya syarat-syarat yang mengikat itu, sama juga memang tidak percaya. Ya, jadi misalkan kalau kita berikan kepada anak kita itu kepercayaan untuk main video games, bahwa kamu akan bisa main video games selama 1 jam ini ya. Nah, berikanlah kepercayaan itu. Jangan waktu kita sudah katakan seperti itu, terus kita itu tuh sering-sering ingetin dia. Jangan lupa ya, 1/2 jam lagi kamu masih belajar ya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nah, jadi apa artinya kepercayaan tadi itu? Hilang semuanya. Maka sebaiknya kalau kita berikan ya, sudah berikan.
Kalau memang kita belum bisa memberikan itu kepercayaan sama sekali, ya daripada berikan terus kemudian berikan peringatan seperti itu terus menerus, ya mendingan jangan dulu. Makanya justru itu yang seringkali menjadi kesulitan atau masalah bagi orang tua. Kapan kita itu bisa memberikan kepercayaan kepada anak gitu Pak? Nah, yang pertama adalah prinsipnya, kita itu tuh memberikan kepercayaan kepada anak sesuai dengan usianya dan sedini mungkin. Jadi pada masa anak kecil, kita sudah mulai memberikan kepercayaan untuk hal-hal yang kecil. Dengan bertambahnya usia, kita akan memberikan dia kepercayaan dengan hal-hal yang lebih besar. Namun, sekali lagi, kita harus mulai itu sejak kecil. Karena anak yang dari kecil tidak diberikan kepercayaan, nanti setelah dia besar, terus kemudian diberikan kepercayaan, besar kemungkinan dia akan menyalahgunakannya. Atau dengan kata lain, dia tidak tahu bagaimana melakukannya atau bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya itu. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? Kita biasanya langsung berkata, oh benar kan, kamu memang nggak bisa dipercaya. Udah dah, tarik kembali lagi semuanya. Akhirnya anak itu tidak pernah belajar untuk diberikan kepercayaan. Dan apa yang terjadi akhirnya? Kebanyakan anak-anak yang tidak diberikan kepercayaan bisa mempunyai dua reaksi yang buruk, Pak Gunawan. Reaksi yang pertama adalah dia ciut. Begitu ada kepercayaan yang ingin diberikan kepadanya, dia lari. Nggak mau. Disuruh apa, dipercayakan apa, nggak mau. Bisa kamu kok, bisa mimpin. Coba kamu yang mimpin. Nggak mau. Kamu bisa kok atur organisasi ini. Nggak mau, nggak bisa. Takut sekali dengan kepercayaan. Karena takut tidak bisa memenuhinya. Karena apa? Di rumah kita nggak membiasakannya. Yang kedua yang bisa menjadi reaksi anak yang buruk adalah anak yang nggak pernah diberikan kepercayaan, takutnya nanti menjadi maling. Maksudnya adalah sembunyi-sembunyi akhirnya mendapatkan yang dia ingin lakukan, memperoleh apa yang dia memang inginkan, tapi semuanya dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena dia tahu nggak ada lagi itu kepercayaan orang tua kepadanya. Sehingga dia akhirnya harus bersembunyi menjadi maling. Nah, itulah yang kita mau hindari, Pak Gunawan. Ya, kadang-kadang anak juga karena tidak diberi kepercayaan itu, Pak, lalu tidak punya rasa tanggung jawab gitu. Dia merasa tanggung jawabnya tetap di orang tuanya. Jadi setiap kali mau diberikan kepercayaan dia menolak karena mau menghindar dari tanggung jawab kan. Dia sadar, Pak, ya, dengan diberikan kepercayaan ini tanggung jawab menyertainya sekaligus gitu. Dia tidak mau itu. Betul. Dan kalaupun misalkan nih ya, dia akhirnya tuh berbuat kesalahan ya, kecenderungannya adalah menyalahkan. Dia akan salahkan semua orang di seluruh dunia ini. Dia akan salahkan situasi. Kenapa? Dia memang tidak mau memikul tanggung jawab itu. Jadi kita harus tekankan sekali lagi betapa pentingnya memberikan kepercayaan kepada anak sejak kecil. Dengan hal-hal kecil. Makin anak besar, barulah kita berikan kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, contohnya seperti apa tuh hal-hal kecil yang bisa kita berikan kepada anak. Misalnya, pada waktu dia masih kecil, kita bisa meminta dia untuk menjaga adiknya sebentar aja. Mama mau ambil ini, kamu tolong lihat adik ya. Sudah tentu kita itu tuh nggak meminta dia melakukan hal yang dia nggak bisa lakukan. Hanya duduk melihat saja, terus kita berburu kembali. Terus kita katakan terima kasih ya, kamu kok bisa jaga adik dengan baik. Atau kita lagi misalkan mengetak-ngatik elektronik, barang-barang elektronik kita. Kita minta dia tolong bisa nggak ambilkan peralatan atau apa. Atau kita minta dia pegangin lampu senter atau apa. Semua itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang kita berikan kepada anak. Nah, makin dia besar, kepercayaan itu makin berubah juga bentuknya, Pak Gunawan. Dari hal-hal tadi yang tadi saya sudah berikan, contohnya, lebih kepada kepercayaan pada perkataannya. Misalkan dia berkata, Pak atau Ma, saya mau pergi dengan teman-teman. Kita tanya, pulang jam berapa? Jam segini. Oke, saya percaya kamu akan pulang jam segitu, silakan pergi. Dia pergi lagi dengan temannya, kita tanya, pergi dengan siapa? Dia sebut nama-namanya. Kita katakan, oke, saya percaya kamu akan pergi dengan mereka. Nah, itu adalah kepercayaan. Sudah tentu pada masa anak kecil dan pada masa anak besar sudah lain bentuknya. Tapi intinya sama, yaitu kita mempercayakan sesuatu kepada si anak itu.
Ya, itu menimbulkan rasa percaya diri pada anak itu, kebanggaan tersendiri buat anak itu, Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ini membawa kita kepada poin berikutnya, bahwa kepercayaan yang kita berikan kepada anak itu pada akhirnya memang akan membuat si anak percaya diri, melihat dirinya dengan lebih positif. Waktu dia melihat dirinya dengan lebih positif, dia itu tuh akan makin mau berbuat hal-hal yang positif sesuai dengan kepercayaan yang kita berikan kepadanya. Dan karena apa yang dia katakan kita pun percaya, akhirnya relasi kita dengan dia makin positif. Bayangkan kebalikannya Pak Gunawan. Si anak ngomong apa, kita pokoknya udah nggak percaya bawahannya. Kita udah curiga. Kita tanyakan lagi lah, mau periksa ini, periksa itulah. Akhirnya si anak makin kesel ngomong dengan kita. Dan si anak akan berkata, iya buat apa jelaskan, tetap nggak dipercaya. Nah itu berarti warna relasi kita dengan anak akan menjadi negatif. Dan yang lebih buruk lagi adalah si anak pun pada akhirnya akan melihat dirinya dengan negatif pula. Sebab dia akan melihat, ya saya nggak dipercaya, dia selalu dianggap bohong. Saya selalu dianggap anak yang nggak bisa dipercaya. Jadi akhirnya dia pun melihat dirinya seperti itu. Nah, kekhawatiran saya kalau seperti itu adalah si anak nanti kemana-mana akan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Karena dia akan berkata, ya memang saya anak yang memang brengsek, saya orang yang nggak bisa dipercaya. Jadi dia akan hidup sesuai dengan pandangan terhadap dirinya itu. Ya, jadi sebenarnya menaruh kepercayaan kepada anak, memberi kepercayaan kepada anak itu bukan hanya untuk kepentingan anak, itu kepentingan orang tua juga, Pak Pol. Tepat sekali Pak Gunawan, sebab pada akhirnya memang kitalah yang diuntungkan ya oleh si anak. Karena begini, si anak yang dipercaya nantinya tuh akan mau ya berusaha keras, tidak mengecewakan kita. Karena dia tahu dia dipercaya. Jadi makin dia dipercaya, dia makin mau menjaga kepercayaan ini. Ini adalah sebuah naluri yang alamiah pada jiwa manusia. Dia makin mau menjaganya. Berarti dia akan berusaha lebih keras menyenangkan hati kita. Karena dia nggak mau nanti kepercayaan itu rusak. Berarti kita yang lebih diuntungkan pada akhirnya. Nah jadi berusahalah ya dari kecil memberikan kepercayaan seperti ini. Saya melihat cukup banyak Pak Gunawan, contoh di mana orang tua itu tuh berangkatnya itu tuh dari titik negatif, yaitu dari titik nggak percaya pada anak. Anak bilang apa, langsung ditanyakan kanan kiri, diinterogasi. Semua yang dikatakan oleh anak tuh dianggapnya tuh pasti tuh ada yang ditutupi atau ada yang disembunyikan dan harus dibongkar oleh orang tua. Jadi akhirnya si anak dengan orang tua mengembangkan relasi yang negatif. Sayang sekali. Sebetulnya kalau kita telah melakukan tugas dengan baik, seyogianya lah anak itu bisa dipercaya. Kan anak itu anak kita sendiri, ya bukan anak yang kita nggak kenal. Nah jadi sayang begitu banyak relasi akhirnya menjadi buruk gara-gara masalah ini. Ya sering orang tua juga berdalih bahwa orang tua bukan tidak percaya sama anaknya Pak Pol, tetapi untuk kepentingan anaknya itu sendiri, jadi merupakan suatu perlindungan atau suatu penghindaran dari kecelakaan dan sebagainya gitu. Jadi itu dalih orang tua selalu. Sudah tentu kalau memang kita yakinnya itu akan berdampak seburuk itu, dan memang ini bukan hanya pemikiran sendiri tapi ada buktinya, sudah seharusnya lah kita bersikap tegas ya, melarangnya. Namun kalau memang tidak, nah saya mau mengajak kita melihat poin berikutnya adalah, yuk kita bertumbuh juga. Memang memberikan kepercayaan itu tuh mengusik rasa aman kita Pak Gunawan. Saya masih ingat waktu anak saya yang paling besar itu meminta izin untuk ke Dieng Plaza, itu ke mall ya. Dari rumah kami tuh ke Dieng Plaza itu tuh hanya mungkin sekitar 10 menit naik beca. Naik beca 10 menit berarti jalan kaki hanyalah seperempat jam paling lama. Dekat. Dia waktu itu berusia, saya masih ingat sekitar 10-11 tahun itu tuh. Mau pergi dengan temannya. Wah, saya masih ingat saya sama istri saya itu tuh agak bingung mula-mula memberikan izin apa tidak. Tapi akhirnya kami beranikan diri dan berkata silakan pergi dengan temanmu. Nah dia pergi, terus dia kembali lagi. Kami tenang sekali. Nah akhirnya ya sudah tentu bertumbuhlah rasa percaya ini bahwa dia bisa dilepaskan dan dia bisa pulang dan dia pun bertanggung jawab pergi dengan siapa dan sebagainya. Tapi yang saya ingin tegaskan adalah memang awalnya
Ini tidak mudah karena mengusik rasa aman kita. Tapi inilah yang perlu kita lakukan dengan bertambahnya usia si anak. Biarkan, ambil resiko itu. Sehingga kita bertumbuh, si anak pun bertumbuh. Kalau kita semuanya itu kita lindungi karena kita takut si anak ada apa-apa, kitanya nggak pernah bertumbuh, tapi yang lebih celaka si anaknya nggak pernah bertumbuh. Sampai nantinya yang tadi Pak Gunawan katakan, si anak akhirnya tuh ciut sekali, akhirnya menyalahkan orang, nggak bisa bertanggung jawab, karena memang nggak pernah menerima kepercayaan dari orang tua. Ya, bagaimana kalau orang tua itu memberikan kepercayaan, Pak Pol ya, tetapi juga mengawasinya dari jarak jauh. Tadi seperti yang Pak Pol katakan, anak Pak Pol pergi ke suatu mall yang tidak terlalu jauh. Saya pernah mengalami dengan anak saya yang pulang sekolah itu minta naik angkutan umum. Jadi dia berkata, sudah tidak usah dijemput, saya ini sudah besar. Dia malu dijemput, dia bisa pulang dengan naik angkutan umum. Iya. Tetapi ada kekhawatiran kan di dalam diri saya. Sehingga pada waktu jam pulang, saya mengawasi dia dari jauh gitu. Oke. Hanya kekhawatirannya adalah kalau pada saat itu anak saya tahu bahwa saya sedang mengawasi dia kan kembali merasa tidak dipercaya gitu Pak Bos. Nah, sudah tentu ini memang sebuah keputusan yang harus dipertimbangkan masa-masa ya. Kalau kita memang takut ya, dan ketakutan itu berdasar ya. Misalkan lah ya, dia nanti di angkutan umum itu dia akan bingung atau dia mungkin tersesat atau apa, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita beritahu dia dari awalnya. Kita katakan, bisa nggak kita kerjasama ya? Papa itu mau mempercayakan kamu, tapi papa masih takut. Jadi kita bilang terus terang, bisa nggak kamu tolong papa? Yaitu untuk 2 kali ini, waktu kamu pulang naik angkot, papa akan ikuti dari belakang saja. Setelah 2 kali ini, kalau papa tahu kamu bisa, udah, kamu tolong papa. Sebab papa memang masih takut melepaskan kamu. Jadi kita itu tuh enggak menempatkan problem pada pundak si anak. Seolah-olah si anak itu tuh yang enggak bisa naik angkot lah, enggak ngerti jalanan lah, atau apalah. Enggak. Kita tempatkan problem pada posisi yang sebenarnya, yaitu di kita sendiri. Namun kitanya yang takut. Jadi kita berkata, papa yang takut, jadi tolonglah. Supaya papa itu tuh tenang, papa ikuti dari belakang. Nah, seperti itu Pak Gunawan. Ya, itu yang rupanya pada waktu itu saya tidak lakukan. Tapi ya memang tidak ketahuan. Jadi, tetapi itu kan ada suatu kekhawatiran gitu Pak Bal di dalam diri orang tua. Pasti ada. Pasti ada. Makanya memang kita juga harus keluar dari zona aman kita itu ya. Iya. Apakah ada hal yang lain Pak Bal? Ada satu lagi, yaitu kita memberikan kepercayaan kepada anak sesuai ya koridor kehendak Tuhan. Jangan sampai kita itu tuh memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu yang salah, yang berdosa. Sebagai contoh yang mudah adalah si anak itu tuh mau pergi dengan teman-temannya, tapi memang harus bolos sekolah. Nah, kemudian si anak itu akhirnya berbohong kepada pihak sekolah. Dan kita memberikannya izin untuk melakukan hal seperti itu. Nah, itu salah. Jadi, apapun yang kita lakukan, cobalah kita ingat. Apakah ini nih perbuatan yang memperkenankan Tuhan atau tidak. Kalau tidak memperkenankan Tuhan, ya jangan kita izinkan dia melakukannya. Nah, sekarang kita ini sudah melihat semua yang perlu kita lakukan. Pertanyaan berikutnya saya kira adalah bagaimana kalau si anak memang iya ya nggak bisa dipercaya, dia gagal gitu memenuhi kepercayaan kita. Dan ini terjadi Pak Gunawan. Ya, saya kira semua orang tua pernah mengalami hal seperti ini. Saya kira ini wajar, ini yang saya ingin katakan yang pertama, wajar ya. Jangan menganggap anak itu tuh kriminal. Sekali aja mengecewakan kita, selamanya nggak bisa dipercaya kriminal atau apa. Jangan. Nah, saya berikan beberapa masukan. Yang pertama adalah, kalau dia memang nggak bisa dipercaya, dia gagal ya. Coba kita ajak dia bicara, minta dia bercerita. Kenapa kok sampai dia nggak melakukannya? Kenapa kok sampai dia nggak menepati janjinya? Dia bilang mau pulang jam berapa, kok akhirnya pulangnya jauh lebih larut. Sebelum kita marah, menghukumnya atau apa, kita minta dia menjelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi. Nah, itu langkah yang pertama. Setelah itu, kita memang harus mengevaluasi apakah kegagalan ini akibat situasi yang di luar kendalinya. Ataukah memang dalam kendalinya. Misalnya, itu memang di luar kendalinya karena dia pulang diantar oleh temannya. Dan temannya belum mau pulang. Nah,
Dalam kondisi seperti itu, dia memang kan nggak bisa memaksa pulang. Jadi oke, kita terima kalau itu yang terjadi. Nah, tapi misalkan setiap kali dia pergi, itu alasan yang dia gunakan. Nah, kita tahu kira-kira ini rasanya sih bohong. Nah, kalau memang kita rasanya tahu dia kira-kira memang berbohong, kok begini terus, kita akan katakan kepada dia. Karena kita nggak ada bukti dia berbohong, kita katakan, kalau kamu mau pergi lagi dan mau pulang jam segini, saya minta kamu pulang jam segini. Kalau kamu tahu kamu akan pulang dengan teman kamu dan kamu akan gak bisa mengendalikan kapan kamu pulang, jangan. Tapi saya minta kamu pulang jam segini. Kalau kamu nggak berhasil pulang jam segini, selama sebulan kamu nggak keluar rumah. Kamu nggak perlu lagi keluar malam-malam. Jadi kita tegas katakan begitu. Namun daripada kita menuduh dia berbohong secara langsung karena kita nggak ada bukti, jangan. Tapi kita berikan sebuah keputusan yang tegas seperti itu kepadanya. Ya, dan biasanya kalaupun kita mau berdebat dengan anak, itu biasanya kita kalah, Pak Pol. Dia punya alasan yang jauh lebih banyak daripada kita. Betul. Jadi memang diperlukan sikap tegas seperti yang tadi Pak Pol katakan. Betul. Sekaligus kita juga memang enggak mengatakan dia anak yang nggak bisa dipercaya. Nah, dengan kita berkata bahwa pokoknya saya minta kamu pulang jam segini, kalau sampai kamu gagal lagi, berarti ini sanksinya. Kamu selama sebulan tidak lagi bisa keluar malam. Seperti di sana perlu jelas anak itu apa sanksinya kalau dia gagal lagi gitu Pak Pol ya. Betul, sehingga dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia memang nggak bisa memenuhi permintaan kita. Ya, apa ada hal lain yang bisa kita lakukan Pak Pol kalau ada anak yang mengecewakan kita karena kita sudah memberikan kepercayaan kepadanya? Kita juga harus melihat apakah si anak ini memang tengah menguji kita. Anak itu memang kecenderungannya adalah menguji batas supaya dia bisa lebih luas, lebih luang, bisa lebih banyak melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan. Nah, sudah tentu ini nggak selalu salah. Tapi kalau misalnya kita tahu dia memang sengaja memanipulasi ya, supaya dia mendapatkan yang dia inginkan, dan kita tahu ini tidak benar, kita memang di situ perlu tegas kepada dia dan sekali lagi memberikan dia sanksi. Kalau dia tetap mengulangnya, nah lain kali ini nih sanksinya. Jadi waktu kita itu tahu kita tengah diuji oleh dia, ya kita memang harus bisa tegas kepada dia. Kita harus katakan, nah ini yang telah kami tetapkan, kamu pun sudah setuju, ya udah ikuti ya. Nah, bagaimana kalau memang si anak itu terus sengaja melawan ya, sengaja memberontak begitu. Sekali lagi kita perlu selalu introspeksi, apakah permintaan kita atau peraturan kita itu berlebihan. Kalau memang berlebihan, kita mesti konsekuen untuk mengubahnya. Sehingga si anak bisa menepati janjinya. Kalau memang kita rasa dan kita sudah bicarakan dengan orang lain juga, enggak kok, kita ini memberikan peraturan yang manusiawi, yang selayaknya dan sebagainya. Nah, kita harus ngomong sama dia terus terang. Saya tahu kamu sebetulnya melakukan ini dengan sengaja. Karena kamu nggak bisa menerima. Tapi ini yang saya berikan. Dan saya sudah ngomong juga dengan orang lain, saya minta pendapat. Ternyata memang ini tetap dianggap manusiawi. Jadi saya nggak bisa mundur. Nah, sekarang pilihan kamu jadinya hanyalah dua. Ya, yang pertama adalah kamu ikuti permintaan saya dan kamu masih bisa pergi. Kalau kamu nggak bisa ikuti, sama sekali kamu nggak bisa pergi lagi. Jadi di situ akhirnya kita mesti bersikap tegas. Nah, ini semua tadi kita bicarakan dalam koridor memberi kepercayaan kepada anak Pak Gunawan. Sudah tentu ada batasnya. Nah, ini nih batas ini. Jadi jangan sampai kita juga berkata, oke lah pokoknya percaya anak apa aja percaya. Enggak. Tetap orang tua mesti memantau. Dan ada waktunya orang tua memang memberi pagar kepada anak. Karena kadang-kadang anak memang akan melompat pagar dan itu tidak sehat buat si anak. Ya, seringkali juga pelanggaran terhadap kepercayaan itu bukan dengan sengaja dilakukan Pak Pol, tetapi karena memang sifat remaja atau anak-anak ini yang ceroboh gitu Pak Pol. Jadi karena mereka bergurau sampai larut malam tidak sadar bahwa batas waktu itu sudah lewat misalnya gitu. Atau dipercaya dibawai kunci, kuncinya dihilangkan. Okay. Nah, jadi tidak ada sengaja untuk mengecewakan kita, tapi karena sifat kecerobohannya yang memang belum bisa hilang. Kalau kita memang mengakui ini adalah akibat sifat kecerobohannya, kita ajak dia bekerja sama dengan kita. Misalnya, kalau dia berkata, ya saya nggak sadar jam berapa, oke, sekarang saya tanya. Untuk hari ini kamu pulang malam, kamu mau pulang sendiri, tepati waktu itu, atau saya telepon kamu?
setengah jam sebelumnya. Lalu dia bilang, nggak usah telepon. Oke, tapi kamu janji ya, kalau kamu gagal memenuhi janji kamu, berarti lain kali kamu pergi, saya nggak akan mau terima lagi penjelasan kamu, saya akan langsung telepon kamu. Sekarang 2 pilihan itu saya berikan kepada kamu. Nah, jadi kita ajak dia untuk bekerja sama dengan kita, kalau memang itu ceroboh. Jadi bukannya dia sengaja mengecewakan kita. Iya, jadi memang dibutuhkan keputusan itu juga dari pihak anak ya Pak Paul ya, sehingga dia tidak merasa ini dari pihak kita saja gitu. Betul, betul. Jadi kita melibatkan dia dalam keputusan bersama ini. Iya, dan di dalam hal ini bertumbuhnya rasa tanggung jawab itu seberapa besar Pak Paul? Wah, ini akan sangat positif sekali Pak Gunawan ya, kalau anak merasa memang dia dipercaya. Nah, makin hari dia akan menumbuhkan tanggung jawab dalam dirinya. Jadi orang tua yang mau melihat anaknya mengembangkan tanggung jawab harus memberinya kepercayaan. Kalau enggak ada tanggung jawab nantinya. Dan bagaimana kalau anak itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada yang kita sudah berikan kepadanya gitu Pak? Dan itu harus kita lihat apakah memang dia sanggup ya. Kalau memang rasanya kok belum sanggup, kita memang juga harus berhati-hati. Jangan melimpahkan di tanggung jawab yang dia akhirnya memang nggak bisa penuhi. Jadi kita masih mengenal anak kita juga dengan sebaik-baiknya. Itu seringkali kalau kita berikan penjelasan, mereka sukar itu menerimanya. Karena mereka merasa bisa, diberi tanggung jawab itu bisa, kepercayaan itu bisa. Tapi kita orang tua merasa belum gitu. Kalau akibatnya itu tuh lokal dan bisa ditangani, saya akan ambil risiko itu. Tapi kalau akibatnya itu bisa berdampak luas, saya akan jauh lebih berhati-hati dalam hal seperti itu. Ya Pak Paul, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan ini baik sekali ya. Kalau kita dari anak-anak kecil mendidiknya dengan tepat ya, ini akan dibawanya sampai tua. Dari kecil, dari muda kita berikan dia kepercayaan. Sehingga dia mengembangkan tanggung jawab. Setelah dewasa, dia menjadi seorang yang bertanggung jawab. Jadi semua memang kembali kepada bagaimanakah kita mendidiknya sewaktu dia kecil. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak